Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi DM Project. Terkadang kita merasa sepi. Terkadang kita merasa seakan-akan tidak bermanfaat bagi orang lain. Seakan-akan kita tidak merasa berguna bagi orang lain. Nah, perasaan sepi, perasaan tidak berguna, perasaan seakan-akan kita tidak ada manfaat bagi orang lain, itu pasti pernah kita rasakan, ya, baik saya maupun teman-teman, ya. Ya, hidup ini terasa tidak bermanfaat gitu ya. Hidup ini terasa hampa, ya. Hidup terasa hampa. Kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan malam, pulang ke rumah, begitu terus rutinitas kita, ya. Setiap hari kita nongkrong bareng teman, bersenda gurau gitu ya. Tapi setelah pulang ke rumah, setelah kita berada di kamar, kita ngerenung, seakan-akan nggak ada nggak ada sesuatu yang membekas pada diri kita. Segala sesuatunya begitu hambar gitu. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Teman-teman sekalian, ya, hidup ini sangat singkat. Ketika kita merasa bahwa kita merasakan bahwa hidup ini terasa hampa, hidup ini tidak berguna, hidup ini hanya perjalanan aktivitas dengan rutinitas yang setiap harinya begitu-begitu aja gitu ya. Coba kita berhenti sejenak. Kita duduk merenung sejenak, ya. Apa yang terjadi pada diri kita? Nah, penyebab daripada kekosongan, kehampaan, ketidakbergunaan kita itu pertama, kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas rutin sehingga menutup diri kita, yang kita tidak pernah bersosial dengan lingkungan dengan baik gitu ya. Tidak pernah bersosial dengan teman-teman kita yang dulu mungkin waktu SD, SMP, SMA gitu ya. Bahkan di universitas pada saat perkuliahan. Kita sudah tinggalkan itu semua. Nah, coba kembali lagi mereview itu semua. Kita mengingat itu semua. Perlahan-lahan kita meramu kembali jalinan itu. Jangan kita keasikan dengan aktivitas kita sendiri, sehingga kita merasa bahwa kita seakan-akan hidup hanya sendiri gitu. Coba kita bersilaturahmi ya, ajak bicara, nongkrong, ngobrol gitu ya, yang bermanfaat tentunya, yang akhirnya itu membangkitkan semangat hidup kita, ya. Kemudian kehidupan terasa hampa, kosong, tidak bernilai itu ketika kita putus dengan pasangan kita, ya kan? Kita putus atau kita nggak diterima gitu. Itu benar-benar seakan-akan hidup itu udah batasnya cuma di situ doang gitu. Jadi kebuntuan berpikir, malas dengan segala aktivitas, mengurung diri. Ya, kita akhirnya terpuruk, berpikir bahwa kita nggak berguna untuk hidup, tidak berguna lagi untuk menjalani kehidupan ke depannya. Nah, tadi pertama saya sampaikan, coba kita bersosialisasi, ya. Kita bangkitkan lagi semangat hidup kita. Kita berkunjung, bertandang, bersilaturahmi gitu dengan teman-teman sekolah, dengan teman kerja. Kemudian mungkin kita bisa menerima teman baru yang memiliki background dan wawasan yang berbeda, ya. Nah, terpenting dari ini semua adalah mungkin kita jauh dari Sang Pencipta. Pencipta saya dan juga pencipta teman-teman. Ya. Kita selalu mengandalkan akal kita.
Kita selalu mengandalkan keakuan kita. Ya. Kita tidak lagi menganggap bahwa kita ini diciptakan gitu ya. Bukan lagi kita menganggap bahwa kita ini makhluk yang diciptakan, tapi kitalah yang super powernya. Kitalah segalanya. Nah, ketika sampai pada pemikiran itu, maka kebuntuan akan datang. Karena apa? Karena kita tidak pernah lagi mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah datangnya darinya. Ini kita selalu mengatakan bahwa segala sesuatu itu dari akal kita, dari apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita maksimalkan dalam berpikir, seakan-akan begitu semua. Ya. Jadi tidak ada lagi tuh kita beranggapan bahwa segalanya itu datangnya dari Sang Pencipta. Coba kita dekatkan diri. Coba kita curhat dengan Dia, Sang Pencipta itu, tentang apapun yang terjadi pada diri kita. Ya. Ya, kita bercintalah, ya. Kita bercinta. Ya kan, kalau orang cinta itu kan ada rindu, kangen gitu ya. Nah, ini kita ciptakan kerinduan itu setiap hari. Kerinduan, keinginan bersama gitu, ya. Keinginan bersama, selalu bersama. Kita ciptakan, ya, kita ciptakan. Nah, ketika itu sudah terjadi, ketika itu sudah kita jalankan, semangat hidup itu berbeda, teman-teman. Ya. Semangat hidup, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, itu semakin menggebu. Ya. Jadi kehampaan yang seperti saya katakan tadi di depan, ya. Kemudian ketidakbergunaan kita dalam menjalani hidup, ya. Kesepian gitu ya. Itu udah nggak ada lagi, ya. Maka dua hal itu coba dijalankan sehingga kita tidak berpikir lagi bahwa hidup itu sepi, hidup itu hampa, hidup itu tidak berguna. Maka yang ada, kita selalu semangat untuk menjalani hidup di dunia ini. Oke, saya rasa sedikit tentang kenapa kita hidup terasa hampa, hidup terasa sepi, hidup tidak bermakna. Nah, mungkin kita bisa melakukan sosialisasi semakin intens, ya, dan juga kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Saya DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.